Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fadlu tilawatil Qur'an wa syaraful qurra min hadhil ummah. Keutamaan membaca Al-Quran dan kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran daripada ini umat. Wa min syarafi hadhil ummatil Muhammadiyah ma a'addahu Allah Ta'ala minas sawabil azim wal fadlil jasim ala tilawatil Qur'anil Karim. Dan sebagian kemuliaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan daripada pahala yang besar, keutamaan yang besar atas membaca Quran yang mulia. Wa makhtussa bihi hamalatu hadzal kitab, dan yang dikhususkan dengannya orang-orang yang menghafal atau membaca ini kitab Al-Quran, min manaqiba adidatin wa mazaya hamidatin, dari manakib yang berbilang dan kelebihan-kelebihan yang terpuji. Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran itu lebih pahalanya diberikan Allah daripada umat-umat dahulu yang membaca Zabur, umat-umat dahulu yang membaca Taurat, umat-umat dahulu yang membaca Injil. Nah, jadi para penganut Injil, penganut Taurat, penganut Zabur, mereka membaca kitab-kitab mereka itu ada pahala yang diberikan Allah. Tetapi bagi orang-orang yang mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, lebih daripada yang mereka dapatkan umat yang terdahulu itu. Paminha, setengahnya kelebihan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal qari'a lahu bi kulli harfin hasanah, bahwa orang yang membaca bagi Al-Quran itu dengan setiap-tiap huruf dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan Allah menjadi 10 seumpamanya. Bi fahmin au bi ghairi fahmin, baik mereka paham yang dibaca atau kada paham yang dibaca. Nah, syaratnya cuma hudurul qalbi, syaratnya cuma hadir hati. Kalau kita baca Quran, hati kita hadir, artinya kita baca Quran itu hati dan lisan. Walaupun kada paham, tapi hati kita baca bismillahirrahmanirrahim, lisan kita baca bismillahirrahmanirrahim, maknanya kada paham, itu dapat satu huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan ini yang normal. Yang normal artinya yang dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan bulan Ramadan atau lain lagi. Dalam keadaan di Masjidil Haram lain lagi.
dalam keadaan paham lain lagi. Nah, dalam keadaan sembahyang lain lagi. Ini yang biasa. Orang berwudu, baca Quran, hatinya hadir, nanti sudah dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dengan satu huruf tadi satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu, aku tidak mengata alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun lam harfun satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Nah, jadi kita baca alif lam mim, nah itu dapat 3 huruf. 3 huruf itu artinya dapat pahala dasar kita 3 kebaikan. 3 kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan kali 3, 30 kebaikan. Nah, kalau kita paham alif lam mim itu lain lagi. Kalau kita rahat sembahyang baca lebih lagi. Kalau kita di Masjidil Haram lebih lagi. Nah, cuma standarnya tadi 1 huruf Quran 1 kebaikan. Jadi kita baca alif lam mim dapat 3 kebaikan kali 10, 30 pahala artinya didapat. Qala al-Imam an-Nawawi an i'lam anna al-madhhab al-mukhtara as-sahiha alladhi alayhi man yu'tamadu min al-ulama. Ketahuilah bahwa mazhab yang dipilih yang sahih, yang atasnya itu orang-orang yang dipegang dari para ulama, anna qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu afdalu, lebih afdal minat tasbih, daripada tasbih. Wa tahlil, tasbih subhanallah artinya lebih afdal membaca Quran daripada membaca subhanallah. Wa tahlil, lebih afdal membaca Quran daripada membaca tahlil la ilaha illallah. Wa ghairihima, dan selain keduanya, minal azkar, daripada zikir-zikir. Yakni maksudnya lima fil hadis, wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam ka fadlillah ala khalqih. Dalam hadis disebutkan keutamaan kalam Allah atas sekalian kalam seperti kelebihan keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, jadi itu artinya bahwa Al-Quran itu adalah paling baik amalan. Al-Quran paling baik amalan dari segala amalan apapun, karena Al-Quran itu kalamullah. Nah, ini artinya bahwa dalam keadaan-keadaan umum Al-Quran itu yang paling baik, kecuali ada dalam keadaan-keadaan khusus yang di situ ada perintah khusus bacaan lain pada Al-Quran. Nah, di situ itu yang lebih afdal. Umpamanya kita hendak masuk ke dalam jamban, nah itu kan
nang perintah khusus kita baca apa masuk ke dalam jamban itu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu yang paling afdal. Mana afdalnya orang membaca Fatihah nak masuk ke dalam jamban? Afdal nang a'udzubika itu. Karena itu ada perintah khusus. Ada perintah khusus. Nah, kemudian lagi contohnya sesudah sembahyang. Sesudah sembahyang itu kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beliau membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Berarti itu yang paling afdal saat itu. Mana afdalnya habis salam dengan membaca misalnya bismillahirrahmanirrahim, Quran tuh. Nah, lebih afdal membaca astagfirullah karena itu ada perintah khusus. Ada perintah khusus. Bangun guring kita disuruh Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, itu berarti paling afdal bacaan yaitu. Mana baiknya bangun guring membaca Fatihah? Baik alhamdulillahilladzi itu. Tapi dalam keadaan waktu-waktu yang tidak ada perintah amalan khusus, nah di situ Al-Qur'an paling afdal dibaca. Paling afdal Al-Quran dibaca. Contohnya macam jam 10 siang. Nah, jam 10 siang itu kan ada amalan khusus yang disuruh baca apa. Nah, paling baik kita baca itu adalah Al-Quran. Karena jam itu, nah di saat itu yang paling baik kita baca Al-Quran karena ada perintah khusus untuk dibaca pada jam itu, pada saat itu. Nah, jadi yang pertama itu bahwa paling afdal bacaan Al-Quran dengan catatan bahwa pada waktu yang tidak ada amalan khusus yang diperintah. Yang kedua, orang membaca Al-Quran satu lawan istighfar umpamanya. Nah, dalam waktu yang bebas, artinya waktu saat yang kadada perintah khusus. Tapi inya kalau membaca istighfar itu, atau kalau membaca la ilaha illallah itu, atau membaca tasbih itu hatinya lebih berbekas. Nah, hatinya lebih berbekas daripada membaca misalnya Allahullah, daripada membaca Amanar Rasul, daripada membaca surah Muluk umpamanya. Nah, ini di jam 10 siang itu kada ada amalan dari Nabi khusus jam 10 siang baca kada ada. Nah, cuma kalau baca la ilaha illallah itu hatinya merasa ada kemanisan, ada kedekatan dengan Allah. Kalau baca Quran kada sekuat itu rasanya. Nah, maka yang paling baik baginya adalah amaliyah yang paling berbekas di dalam hatinya. Nah, contohnya lagi, kalau ini membaca Quran bekas dalam hatinya kuat. Kalau baca la ilaha illallah bekas hatinya pun kuat, sama kuatnya. Nah, paling baik membaca Quran, artinya baik membaca Quran. Nah, yang ketiga, orang punya guru, ada guru khusus. Nah, orang yang punya guru khusus ini, amalan yang paling baik baginya adalah amalan yang diperintah oleh guru khusus itu. Nah, jadi ini orang ada bisi guru khusus, pembimbing khusus. Nah, jadi guru jam kada usah baca Quran, jam baca selawat saja 10.000 sehari. Nah, maka orang ini paling afdal baginya adalah baca selawat. Nah, terlepas dari 3 hal tadi, Al-Quran nomor 1. Al-Quran nomor 1. Jadi perkataan Imam Nawawi
bahwa baca Quran itu lebih afdal daripada tasbih, daripada tahlil, daripada istighfar, daripada salawat, daripada lain-lain apapun. Nah, dikaitkan dengan 3 hal tadi. 1, karena ada amalan khusus yang diperintah Rasul. Yang kedua, bekas dalam hatinya memang Al-Quran yang paling berbekas. Yang ketiga, karena ada perintah khusus dari gurunya. Nah, itu Al-Quran paling baik dibaca. Wa minha, setengah daripada keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal qari'a yulbisullah walidayhi tajan yaumal qiyamah, bahwa orang yang baca Quran Allah memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya, mahkota pada hari kiamat. Anak yang baca Quran, orang tuanya diberi Allah mahkota, kemuliaan. Rawa Abu Daud an Sahl bin Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'an wa 'amila bihi, tapinya. Nah, orang yang membaca Quran wa 'amila bihi, dan mengamalkan dengan Quran itu. Nah, Anda bertambah membaca Quran dan mengamalkan. Ulbisa walidahu, diberi pakaian kedua orang tuanya, tajan mahkota yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dau'uhu, cahayanya mahkota itu, ahsanu, lebih baik, min dau'is samas, dari cahaya matahari, fi buyutud dunia, di rumah-rumah dunia. Lau kanat pikum, jika ada itu matahari pada kalian. Fama zannukum billadzi 'amila bih, maka apa sangkaan kamu dengan orang yang mengamalkan dengan Al-Quran itu. Nah, orang baca Quran lalu diamalkannya, yang dibacanya itu, orang tuanya aja diberi Allah kemuliaan, apalagi yang membacanya itu. Nah, orang tuanya aja diberi Allah kelebihan, apalagi orang yang membacanya. Wa minha, setengahnya lagi kelebihan yang diberikan Allah, annal mahira bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bahwa orang yang mahir dengan Al-Quran, dia beserta malaikat. Safaratil kiramil bararah itu beserta malaikat artinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir baca Quran fasih lancar, dia bersama malaikat orang itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang baca Quran, wa yatata'ta'u fihi, bajuju pada baca Quran, wa huwa alaihi syaqqun, dan Al-Quran itu sulit atasnya, lahu ajrani, bagi dia dapat 2 pahala. Nah, orang tuh bajuju membaca Quran, membaca Yasin normal 5 menit tuntung. Ini bawa berapa jam gitu untuk membaca Yasin, nunggu bigian bajuju. Nah, itu ganal lagi pahalanya. Artinya apa? Kan pahala itu secara umum as-sawab biqadri ta'ab. Itu istilah, menjadi kaidah. As-sawab biqadri ta'ab. Artinya apa? Pahala itu diberikan Allah sekedar kesusahan.
Makin susah satu amalan, makin banyak pahala. Makin berat satu amalan, makin banyak pahala. Nah, orang baca Quran tuh bejuju tuh kebigian. Kan susahnya. Itu banyak pahalanya daripada nang lancar. Karena satu kaidah tadi as-sawab biqadri ta'ab. Artinya pahala itu diberikan Allah dengan kadar kelapahannya, kesusahannya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaq. Itu ada orang nang diberi Allah kurang kepasihan. Padahal ini sudah berpuluh tahun Quran dibacanya hari-hari. Tapi diberi Allah lisan, diberi Allah ilat nang ngalih bisa sambet tuh. Kan ada manusia kayak itu. Nyelapah bisa sambet Quran tuh agak kah apakah. Nah itu gana pahalanya mengajin itu karena bersusah payahnya. yakni maksudnya annal qari alladhi yaqra'u biduni talas'umin wa masyaqqah wa ma'as safaratis sabiqin walladhi yaqra'u bikulfatin wa masyaqqatin falahu ajrani. Orang yang baca Quran tanpa bejuju, tanpa sulit, itu dia beserta para malaikat yang terdahulu. Orang yang baca Quran dengan susah payah, dengan sulit, falahu ajrani, maka baginya dapat 2 pahala. Wa minha, setengahnya lagi, annal qari'a fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazil yaumal qiyamah, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu di dunia ini senantiasa dia naik pada derajatnya hari kiamat itu. Artinya makin banyak bacaan-bacaan Quran yang kita baca, makin tinggi derajat kita di sisi Allah. Rawat Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan bagi orang yang baca Quran, bacalah, naiklah, tartillah sebagaimana engkau mentartil Quran di dalam dunia, maka bahwa derajat engkau ketika akhir ayat yang kamu baca itu. Jadi artinya bahwa orang yang banyak bacaan Quran, nah di akhirat itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang kurang banyak bacaan Al-Qur'annya. Wa minha, setengahnya lagi, annal qari'a la yahuluhul faz'ul akbar yaumal qiyamah. Orang yang baca Quran dalam dunia tidak menakutkan akan dia ketakutan yang besar pada hari kiamat. Rawat Tabarani bi isnadin la ba'sa bih an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yahuluhumul faz'ul akbar wa la yanaluhumul hisab, hum ala kathibin minal misk hatta yufraga min hisabil khalaiq. Rasulullah bersabda, 3 golongan manusia yang tidak menakutkan akan mereka oleh ketakutan yang besar, dan tidak sampai kepada mereka itu 3 golongan tadi oleh hisab. Mereka berada di tempat yang tinggi daripada kasturi, sehingga diselesaikan orang dari hitungan makhluk.
Jadi 3 golongan ini artinya di padang mahsyar itu ditempatkan Allah di tempat yang tinggi daripada kasturi, sedangkan makhluk-makhluk lain sedang sibuk, mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang 3 golongan itu? Pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah ta'ala wa amma bi qauman wa hum bihi radun. Seseorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an semata-mata mencari keridhaan Allah dan mengimami dia dengan Al-Qur'an itu akan satu kaum dan kaum itu setuju dengannya. Laki-laki yang baca Quran semata-mata karena Allah dan dia menjadi imam, makmum setuju dengan dia itu. Yang kedua, wada'in ay muazzinun yaz'u ila salawat ibtigha'a wajhillah. Seorang muazzin yang mengajak kepada sembahyang 5 waktu, ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena Allah. Yang ketiga, wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalih. Seorang hamba yang berbuat baik pada sesuatu antara dia dan antara Tuhannya, dan pada sesuatu antara dia dan antara tuannya. Ini seorang laki-laki atau bini-bini yang menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Nah, dia lawan tuannya bagus melaksanakan tugas-tugasnya, lawan Allah pun bagus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini manusia-manusia yang di akhirat salah satunya kadang mendapatkan huru-hara, kadang mendapatkan ketakutan dan terlepas daripada hisab Allah. Wa minha, setengahnya lagi kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah ta'ala. Ahlul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran. Nah, disebut ahli Al-Quran itu macam-macam. Sekurang-kurangnya orang yang disebut ahli Al-Quran itu orang yang menjadikan Al-Quran itu bagian wirid tiap harinya. Saya masuk ahli Quran. Kalau orang hafal Quran itu sudah nyata ahli Al-Quran. Atau orang pandai mentafsirkan, memaham Al-Quran, itu ahli Al-Quran. Orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran, ahli Al-Quran. Nah, sekurang-kurangnya ahli Quran itu orang yang tiap hari menjadikan Quran itu sebagai amalan. Sudah masuk ahli Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi ta'ala. Mereka itu adalah ahlinya Allah ta'ala. Kan ahlu itu asal katanya keluarga. Nah, jadi artinya keluarga Al-Quran itu adalah keluarganya Allah ta'ala. Nah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu orang-orang yang dekat dengan Allah ta'ala. Kayak apa caranya supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran? Nah, sekurang-kurangnya menjadikan Al-Quran wirid hari-hari. Misalnya sehari ada sejuz baca Quran. Nah, ini sudah masuk ngarannya kulanya Quran. Orang sehari misalnya setengah juz, tapi tiap harinya ada setengah juz baca Quran, termasuk sudah keluarganya Al-Quran. Nah, orang yang keluarganya Al-Quran itu berarti keluarga Allah Ta'ala ngarannya. Nah, bahasanya kayak itu.
An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah ahlin minan nas. Qalu man ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ujar Nabi kita bahwasanya Allah itu ada mempunyai keluarga-keluarga daripada manusia ini, maksudnya orang-orang dekat. Sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Menjawab Rasulullah, itulah ahlul Quran, orang yang ahli Al-Quran. Jadi ahli Quran itu bukannya ahli Quran lancar bacaannya, kada itu maksudnya. Orang ahli Quran bukan orang nang harat malaguakan Quran, kada itu maksudnya. Ahli Quran itu orang nang paling kada menjadikan Quran sebagai wirid amalan hariannya, itu sudah masuk ahli Quran. Ahlul Quran ujar Nabi, hum ahlullah, mereka itu adalah ahlullah, orang dekatnya Allah, wa khassatuhu, dan orang khusus Allah. Wa minha, setengahnya lagi, annal Quran ma'dubatullah ta'ala faman dakhalahu fahuwa amin. Setengahnya lagi bahwa Al-Quran itu adalah jamuan daripada Allah, hidangan daripada Allah. Siapa yang masuk dalam jamuan Allah maka dia aman. Amin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa inna Allah la yu'azzibu qalban wa'al Qur'an. Bacalah Quran, bahwa Allah kadang mengazab hati yang hafal Al-Quran. Walaupun kada seluruh Quran yang hafal, tapi hatinya itu ada beberapa hafalan Al-Quran. Seperti apa yang disampaikan Nabi, aku ingin, ujar Nabi dalam bahasa kitanya, aku ingin ada dalam hati umatku itu surah Muluk. Aku ingin, ujar Nabi, ada dalam tiap-tiap hati umatku itu surah Tabarak. Artinya apa? Nabi kita kepingin bahwa umat ini hafal surah Tabarak itu. Karena surah Tabarak itu adalah amanun min fitnatil kubur, itu aman daripada fitnah kubur. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, bahwa ini Quran merupakan perjamuan Allah. Faman dakhala fihi, siapa yang masuk dalam perjamuan Allah, bahwa amin, maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'an, siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, fal yubshir, ay fal yastabshir, hendaklah dia gembira. Siapa yang cinta kepada Al-Quran maka hendaklah dia gembira. Wa anhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faqbalu ma'dubatah mastata'tum. Rasulullah bersabda bahwa ini Quran perjamuan Allah, maka terimalah jamuan Allah itu sekuasa kamu. Inna hadzal Qur'an hablullah, Quran ini merupakan talinya Allah. Wan nurul mubin, Quran itu cahaya yang nyata. Wasyifa'un nafi', obat yang bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih, pemeliharaan itu Al-Quran bagi orang yang berpegang dengannya. Wa najatun liman ittaba'ah, keselamatan bagi orang yang mengikuti Al-Quran. La yazigu, dia tidak akan sesat. Payusta'taba, maka dia akan dicela. Wa la ya'wajju, dan
Orang yang berpegang kepada Quran tidak akan bengkok, fayuqawwam, maka dia dibetulkan. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak akan habis keajaiban Al-Quran. Wala yakhluqu ala kasratir rad, dan Al-Quran itu kadang akan buruk karena banyaknya diulang-ulang. Utluh, bacalah Quran, fa innallaha ya'jurukum, Allah memberi pahala kalian ala tilawatihi, atas baca Quran, kulli harfin asyra hasanat, tiap-tiap satu huruf 10 kebaikan. Ama ini, ketahuilah bahwa aku tidak mengata alif lam mim harpun, walakin, tetapi alif lam mim itu alif harpun, walamun lam harpun sahuruf, wa mimun harpun, dan mim satu huruf. Nah, kemudian wa minha annal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله بحق الفاتحة، الله بحق سورة الفاتحة والمعوذة من القرآن العظيم، والقرآن العظيم، أن تتحلنا بكل خير، وأن تبدلنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبوث من كل خير وموت من كل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.